Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Jibril yang merupakan hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in adalah hadis yang mengumpulkan di dalamnya pokok-pokok agama ini. Diajarkan dalam hadis Jibril arkanu al-Islam, arkanul iman. Juga disebutkan tentang ihsan dan hal-hal yang penting dalam agama ini, sehingga hadis Jibril ini dikatakan sebagai Ummus Sunnah, induknya sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Quran. Karena hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yarji' ila hadzal hadis, kembali kepada hadis ini, hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan insyaallah penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Terakhir kita membaca telah sampai kepada pembahasan iman kepada para rasul. Al-iman bir rusul. Maka yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Qala al-muallifu asy-syarihu hafizahullah, apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir itu? Wal imanu bil yaumil akhiri at-tasdiqu wal iqraru bi kulli ma jaa fil kitabi was sunnati an kulli ma yakunu ba'dal mauti. Ini definisi iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir maknanya adalah kita membenarkan, kita meyakini dengan tidak ragu-ragu semua yang dikabarkan oleh Al-Quran, semua yang dikabarkan dalam Al-Quran atau di dalam sunnah tentang segala yang terjadi sesudah kematian. Jadi yang namanya hari akhir itu ya kematian dan yang datang setelahnya, itu hari akhir. Dan semuanya itu perkara gaib. Semuanya perkara gaib. Sehingga kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa mengabarkan tentang apa yang terjadi. Karena ini perkara gaib, tidak bisa kita kabarkan, tidak bisa kita yakini kecuali ketika datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala fil Quran atau wahyu Allah yang lain, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tahu. Naam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi sahabat beliau yang wafat, sahabat Abu Salamah. Beliau masuk ke dalam kamar Abu Salamah dalam keadaan mata Abu Salamah terbuka, sudah wafat, mata terbuka. Maka Nabi mengusap wajah Abu Salamah dan ditutup mata itu. Seraya Nabi mengatakan, "Na'am, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basaru." Ruh itu ketika dicabut
mata akan mengikuti, akan memandang. Nah, mungkin orang koma terpejam matanya, tiba-tiba datang saat kematian terbuka, seperti mengikuti sesuatu, melihat sesuatu. Ruh ketika dicabut, tabi'ahul basar, mata melihat ruh itu, diikuti. Inilah kematian. Wal mautu, dan kematian itu adalah mufaraqatur ruh bil jasad. Berpisahnya roh dengan jasad, itulah kematian. Bukan maknanya mati jasad, mati ruh, dan tidak ada lagi kisah. Ruh tidak mati, ruh tetap ada dan ada perjalanan berikutnya. Dan itu yang kita tidak tahu, dan itu yang kita tidak mengerti. Adapun jasad, sebatas yang kita tahu, jasad itu dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan tanah, setelah itu hancur menjadi tanah. Lalu kemana ruh? Apa yang terjadi dengan ruh? Ini semuanya termasuk di antara bagian dari iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir adalah mengimani, meyakini semua yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis tentang kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Alam barzakh, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, nikmat kubur, azab kubur, dibangkitkannya manusia dari kubur, mahsyar, apa yang terjadi di padang mahsyar, hisab, mizan, al-haud, telaga, as-sirat, jembatan, al-jannah, wan-nar. Ini semuanya perkara-perkara yang terjadi ba'dal maut, sesudah kematian. Dan itu semuanya bagian dari iman kepada hari akhir. Sehingga manusia tidak bisa berbicara, apalagi meyakini sesuatu yang terjadi ba'dal maut kalau tidak ada dalil. Harus ada dalil, tidak boleh seorang berbicara tanpa dalil. Kalau ada yang mengatakan misal setiap malam Jumat roh-roh datang menjenguk keluarganya. Nah, datang melihat Thayyib, melihat anaknya, melihat istrinya setiap hari Jumat. Nah, Thayyib lihat istrinya sudah dinikahi lagi sama orang lain. Melihat anaknya banyak masalah usahanya, namanya sedih. Soal pertanyaannya, ini kan sesuatu yang gaib. Apakah memang ada dalil yang menyebutkan itu? Setiap yaumul Jum'ah datang untuk apa namanya? Naam, menjenguk keluarganya, sampai karena diyakini, dikabarkan kepada anak-anaknya, ini bapak hari ini datang, ini malam ini ya, bersih-bersih rumah. Tidak ada yang kelahi hari ini, kasihan bapak lihat kalian kelahi. Apa seperti itu? Kembali lagi, ma'asyiral muslimin, hadza amrun i'tiqadiyun, perkara i'tiqad yang tidak mungkin seorang meyakini illa bidalil, kecuali dengan dalil. Ini perkara gaib. Nah, kita datang mengabarkan kepada seseorang, Pak, Anda diundang Pak Bupati. Itu saja dia tidak langsung percaya begitu saja. Apa iya sih saya dipanggil Pak Bupati? Mana suratnya? Nah, itu ada SMS. Enggak, saya tidak percaya. Surat. Surat. Mana capnya? Kok tidak resmi? Ini urusan duniawi saja butuh pembuktian, sehingga orang tidak asal kemudian mendapat berita langsung dilakukan.
dicek dulu nih suratnya benar atau tidak, mungkin bisa ditelepon dulu ke sekretaris ya. Bupati, betul ini saya diundang oleh Pak Bupati, ada acara apa? Itu saja seorang teliti. Lalu bagaimana dengan i'tiqad, keyakinan? Semestinya seorang lebih teliti lagi. Seharusnya lebih teliti lagi. Apakah memang betul Rasul mengabarkan seperti itu? Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu taala a'lam. Jika ada dalil yang sahih, maka semestinya kita mengamalkannya. In sahha. Jika ada yang sahih, tidak boleh mengingkari. Wong itu sabda Nabi. Tapi kalau tidak ada, atas dasar apa kita meyakini? Jadi ini ma'asyiral muslimin tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dikabarkan oleh Rasul dalam hadis dari perkara-perkara yang terkait dengan kematian atau yang terjadi setelahnya. Ini yang dimaksud dengan iman bil yaumil akhir. Wa qad ja'alallahu duwara darain, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang kita lalui dua negeri. Darul dunia, negeri dunia, wa darul akhirah, dan negeri akhirat. Wal haddul fasilu baina hataini darain, dan yang menjadi pembatas yang memisahkan kita dari dua negeri itu adalah al-maut, kematian. Naam, yang itu adalah qiyamah sughra masing-masing kita. Kemudian membatas berikutnya adalah an-nafkhu fis sur alladhi yahsulu bihi maut man kana hayyan fi akhirid dunya. Dan yang kedua adalah tiupan sangkakala. Yang pertama yang menjadikan semuanya binasa sehingga tidak ada lagi yang hidup. Manusia, dunia ini hancur. Itulah yang menjadi pemisah antara negeri dunia dan negeri apa? Akhirat. Masing-masing kita, yang memisahkan kita dengan negeri akhirat adalah kematian. Masing-masing kita. Al-qiyamah sughra. Tidak bisa lagi kembali ke dunia. Tidak bisa lagi hadir ke majelis taklim. Tidak bisa lagi kita membaca Al-Quran. Tidak bisa lagi kita melakukan ibadah. Terputus amalan sudah. Berpindah ke negeri yang lain. Tapi kehidupan dunia masih berjalan. Masih berjalan. Generasi terus. Tapi kita sudah tidak ada di dunia ini. Adapun an-nafkhu fis sur, tiupan sangkakala yang pertama, itulah yang menjadi pemisah kehidupan dunia secara keseluruhan. Semua binasa, semua hancur. Na'am. Wabillahi taufiq. Wa kullu man mata qamat qiyamatuhu. Kata Syekh, setiap orang yang wafat telah tegak kiamatnya, itu kiamat sughra itu. Wantaqala min daril amal, dan dia berpindah dari negeri amalan yaitu negeri dunia ila daril jaza, kepada negeri balasan. Wal hayatu ba'dal mauti hayatan. Setelah mati bukan kemudian tidak ada cerita, tidak ada kisah, ada kehidupan. Kehidupan sesudah mati itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah al-haya al-barzakhiyah. Yang pertama adalah hayatun barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Wahiyya ma bainal mauti wal ba'ts, yaitu kehidupan antara kematian masing-masing kita sampai nanti dibangkitkan seluruh manusia ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Itu hayatun barzakhiyatun, hidup di alam barzakh. Kemudian kehidupan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wal hayatu ba'dal maut. Nah, nanti kehidupan setelah dibangkitkan, yakni. Adapun hayah barzakhiyah, wa hiya ma bainal maut wal ba'ts wal hayah ba'dal maut. Wal hayatul barzakhiyah,
alam barzakh, kehidupan di sana, la ya'lamu haqiqatuha illallah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah saja. Nah, dan kita hanya bisa mengatakan sebatas dalil, seperti kisah yang diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib tentang orang-orang yang beriman di alam barzakh, didatangi malaikat Munkar dan Nakir, ditanya dengan 3 pertanyaan, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk. Kita yakin itu akan terjadi. Orang yang beriman akan menjawab dengan benar jawaban tersebut, pertanyaan tersebut. Rabbi Allah, Rabb saya Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengarlah suara dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku. Kemudian dibukakan, ya, yakni diluaskan kuburan, diterangi. Kemudian dibukakan baban ilal jannah, dibuka pintu menuju jannah. Dia pun merasakan kenikmatan di alam barzakh. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, la ya'lamu haqiqataha illallah. Wa hiya tabi'atun lil hayati ba'dal maut. Li'anna fi kullin minhumal jazaa 'alal a'mal. Dan semuanya ada balasan. Di alam barzakh ada balasan. Nanti setelah dibangkitkan juga ada balasan, dan semuanya sesuai dengan amalan masing-masing hamba yang Allah telah memberikan taufik kepadanya. Wa ahlus sa'adati muna'amuna fil quburi bina'imil jannah, wa ahlus syaqawa mu'adzabuna fiha bi'adzabin nar. Ahlus sa'adah, orang-orang yang termasuk ahlus sa'adah, ahlul iman, muna'amun, mereka mendapatkan nikmat di kubur dengan nikmat jannah. Jadi mereka sudah merasakan nikmat jannah meskipun belum sempurna. Jasadnya hancur, tapi ruhnya fil jannah. Ruhnya fil jannah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna nasamatal mu'min ya'luqu fi syajaril jannah. Sesungguhnya nasamatul mu'min, atau nasamatul mu'min, roh orang yang beriman itu di surga Allah Subhanahu. Naam. Jadi mereka muna'amun, mendapatkan nikmat fil kubur, di kubur, binaimil jannah, dengan nikmat-nikmat jannah. Sampai nanti saatnya ruh dan jasad digabungkan lagi, Allah sempurnakan jasad ahlul jannah sehingga masuk ke dalam jannah dalam keadaan seperti ayahnya Adam alaihi salatu wassalam, tuluhu situna dhira'an, tingginya 60 hasta. Allah jadikan mereka bercahaya putih, tidak ada yang cacat, tidak ada yang sakit, tidak ada kedengkian, tidak ada kekurangan. Ya, disempurnakan jasadnya, bertemu kembali jasad dan ruh, dan masuk ke dalam jannah al jasad war ruh. Nah, ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, minal kufar wal munafiqin mu'adzabun, mereka juga diazab di alam barzakh, di kubur, di azabin nar, dengan azab neraka. Ini termasuk di antara iman kepada hari akhir, iman kepada hal-hal yang terjadi setelah kematian. Wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir, termasuk juga iman kepada hari akhir adalah al imanu bil ba's, iman dengan dibangkitkannya manusia setelah kematian, meskipun sudah tidak berwujud lagi, ketika sudah menjadi tanah, bagi Allah mudah untuk menghidupkan kembali. Nah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Bahkan dalam kehidupan dunia ini banyak contoh yang menunjukkan betapa
kekuasaan Allah yang sangat mutlak. Tanah yang kering, tanah yang gersang, begitu hujan turun, hidup tanah itu, tumbuh. Mudah bagi Allah. Seperti itulah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia. Bahkan orang-orang yang mati, betul-betul sudah mati di dunia dihidupkan lagi, ada contohnya. Nah, ada contohnya seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, orang sudah mati. Nah, hidup lagi. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika ada orang yang tiba-tiba ditemukan mati sehingga menjadi keributan di tengah-tengah Bani Israel, saling menuduh siapa yang membunuh. Tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Mereka datang kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menyampaikan perintah Allah untuk mereka menyembelih baqarah, menyembelih sapi. Tapi mereka ini orang Yahud atau ahlul kitab, yakni Bani Israel, mu'anidun, orang-orang yang tidak mudah tunduk, tidak mau tunduk dengan perintah Allah. Sudah datang perintah menyembelih sapi, masih banyak tanya kepada Nabi Musa, sapi yang bagaimana, warnanya apa, sifatnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Akhirnya diperberat dengan sifat-sifat yang hampir saja mereka tidak bisa menjalankan perintah Allah, karena sulit untuk mendapatkan sapi dengan sifat-sifat sedemikian detail tadi. Akhirnya mereka dapatkan, mereka sembelih. Kemudian Nabi Musa memerintahkan untuk memukulkan sebagian anggota sapi itu kepada mayit. Tiba-tiba hidup lagi. Hidup untuk mengabarkan siapa yang telah membunuhnya. Bukan hidup untuk beramal, sudah selesai amalan. Negeri beramal sudah habis bagi dia. Nabi Ibrahim juga demikian, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih 4 ekor burung, kemudian dilumatkan, dihancurkan, kemudian ditampakkan di hadapan Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Mudah bagi Allah. Termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani hari kebangkitan. Wal hasr, juga mengimani hari dikumpulkannya manusia. Yahsyurullahul ibad, Allah mengumpulkan hamba-hambanya pada hari kiamat, yaumul qiyamah, khufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, auratan, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berbaju, tidak membawa apa-apa. Juga mengimani adanya syafaah, dan syafaah itu semuanya milik Allah. Tidak kemudian tiba-tiba seorang minta kepada Allah mengajukan syafaat, tidak bisa. Syafaat itu milik Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau baru bisa menyampaikan permohonan dan syafaat setelah Allah mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasfa tusyaffa, mintakan syafaat, akan diterima syafaatmu. Naam, mengimani adanya syafaat. Wal haudhu, juga mengimani adanya telaganya Nabi. Wal hisab, adanya hisab. Wal mizan, timbangan. Was sirat, dan jembatan. Wal jannah wan nar, surga neraka. Wa ghairu dzalika wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, ya, mimma jaa fil kitab was sunnah, dari yang datang dalam Alkitab was sunnah. Itu inti dari definisi atau makna iman kepada hari apa? Akhir. Nah, taib. Dan rinciannya akan diperoleh oleh seorang hamba dengan dia membaca Al-Quran, Sunnah, dengan menuntut ilmu, maka dia akan mengerti dan semakin bertambah keimanannya. Biidznillah. Kemudian masuk kepada rukun iman yang ke-6. Wal imanu bil qadari. Dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang arkanul iman, apa itu iman, Nabi mengatakan
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau mengimani takdir yang baik atau yang buruk. Jadi segala sesuatu yang terjadi, yang baik atau yang buruk, yang manis atau yang pahit, semuanya biqadarillah, semuanya dengan takdir apa? Allah. Yakni tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Naam. Kejadian hari ini di masjid ini, ya, siapa yang akan hadir, di mana duduknya, di mana posisinya, semua yang terjadi, semua itu Allah sudah tahu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, antum di sini duduk, itu Allah sudah tahu antum di sini. Sambil tangannya seperti ini, ya, kadang gini, ya. Antum juga seperti itu, posisi tangan begini, ya. Nah, antum juga sama di sini. Antum juga demikian, sambil pegang buku, kemudian ballpoint dipegang. Nah, tidak ada yang tidak Allah ketahui. Termasuk yang duduk paling belakang, paling pojok, yang bersembunyi di balik apa namanya, jendela. Ya, karena memang tidak ada tempat, bukan karena takut. Atau yang semisalnya, semuanya itu tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menciptakan langit bumi, Allah maha tahu, karena ilmu Allah maha luas. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua yang terjadi ini tidak lepas dari takdir Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada takdir apa itu? Al-imanu bi annallaha qaddara kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah menakdirkan. Walahu maratibu arba'ah. Dan iman kepada takdir terdiri dari 4 martabat, 4 rukun, 4 derajat, yang semuanya harus diimani. Nah, martabat yang pertama, tingkatan yang pertama adalah ilmullah. Kita mengimani tentang ilmunya Allah. Jadi berbicara takdir, sama saja kita sedang berbicara sebagian dari ilmu apa? Allah. Berbicara ilmunya Allah. Taib, sebelum Allah menciptakan Fir'aun, apakah Allah tahu bahwasanya Fir'aun akan ada di muka bumi? Tahu. Yakin? Yakin. Sebelum Fir'aun terlahir, apakah Allah maha tahu kelakuan Fir'aun dari al-ifsad fil ard? Dia melakukan kerusakan di muka bumi. Antum akhi, masih antum, Allah tahu tidak? Tahu. Yakin? Yakin. Itulah ilmu Allah, ya Allah. Jadi sebelum ada apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya adalah ilmu yang maha sempurna. Ilmu yang maha sempurna. Dan ilmu Allah itu adalah ilmu yang azali. Ilmullahi azalan bikulli ma huwa kain. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang sifat ilmu Allah itu azali, tidak berpermulaan. Dan ilmu Allah itu maha sempurna. Nah, sangat menakjubkan, ya, sangat menakjubkan. Ini martabat yang apa? Pertama. Kemudian martabat yang kedua. Martabat yang kedua, wa kitabatuhul maqadir qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alfasana. Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat takdir-takdir itu
Semua yang terjadi itu di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi 50.000 tahun, Allah sudah menciptakan makhluk yang namanya Al-Qalam. Apa? Qalam, pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, "Uktub," tulis. Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis wahai Rabb? Allah berkata, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulislah segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Jangan bertanya-tanya bagaimana Lauhil Mahfuz, bagaimana bentuknya, bagaimananya. Ya akhi, sekarang buatan manusia, ya, buatan manusia. Dulu tidak terbayang flash disk gitu, ya, flash disk atau memori yang sekarang sudah sekian tera ceritanya. Nanti mungkin semakin besar teror, saking besarnya. Kecil ya kan, tapi jutaan data di situ. Ya. Nah, jutaan data, jutaan buku di situ. Itu buatan siapa? Manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk mencapai sampai tingkat itu. Nah, jangan bicara tentang bagaimana Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu berisi segala sesuatu yang terjadi. Bukan hanya 1000 buku, bukan hanya 1.000.000 buku, bukan hanya 1.000.000 data. Semua yang terjadi ila yaumil qiyamah. Dan yang ditulis di situ berdasarkan apa tadi? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada salah sama sekali. Jadi apa yang ditulis di Lauhil Mahfuz ya seperti itu akan terjadi. Padahal itu ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan apa? Bumi. Saya lanjutkan pertanyaan. Mana dulu yang ada Lauhil Mahfuz atau ilmunya Allah? Hah? Ilmunya Allah karena tidak berpermulaan, ikhwan, azali. Lauhil Mahfuz datang berikutnya, ya kan? Iya. Marotib, martabat, urutan seperti itu. Yang pertama ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang azali, sifatnya azali, tidak berpermulaan, dan ilmu Allah ilmu yang maha sempurna. Nah, penuh dengan kesempurnaan, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan qalam, pena, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan pena untuk menulis segala sesuatu yang terjadi, semua ditulis. Masing-masing punya cerita. Masing-masing punya berita tentang Fir'aun, bagaimana tingkah lakunya, apa saja yang akan dilakukan, semuanya rinci. Abu Lahab juga demikian, semuanya disebutkan. Perang Badar, perang Hunain, ada tidak di Lauhil Mahfuz? Ada. Dan yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu berdasarkan apa tadi? Ilmunya Allah, sehingga tidak salah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baru setelah itu terjadilah satu persatu apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang akan diciptakan pertama kali dari manusia adalah Nabi Adam. Seperti itulah di Lauhil Mahfuz. Adam dulu. Nah, baik, kalau salah satu antum saya tanya, antum berapa putranya? 5. Siapa saja? Ahmad, Muhammad, Hafsah, Zainab, ya, Ummu Kulthum, misal. Di Lauhil Mahfuz seperti itu urutannya. Nah, tidak kemudian berubah. Ya seperti itu urutannya. Terjadi
Satu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga wajib kita meyakini martabat-martabat berikutnya. Ada tersisa 2 martabat, yaitu martabat masyiahnya Allah dan khalqullah. Jadi segala sesuatu yang ditulis di Lauhil Mahfuz yang akan terjadi itu semuanya dengan masyiahnya Allah, dengan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di luar kehendak Allah. Kemudian setelah itu terjadilah satu persatu dengan penciptaannya Allah. Karena tidak ada sesuatu yang terwujud kecuali kalau Allah menciptakan. Tidak akan ada ceritanya Fir'aun kalau Fir'aun tidak diciptakan. Tidak ada ceritanya Iblis kalau Iblis tidak tercipta. Kan demikian. Tercipta. Diciptakan Iblis, diciptakan Adam. Terjadilah kisah bagaimana Iblis membisik-bisiki Adam. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwa segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari semua yang terjadi itu dari ilmunya Allah. Semuanya telah Allah ketahui dan semuanya telah dicatat di Lauhil Mahfuz dan semuanya terjadi dengan masyiahnya Allah dan terjadi bi khalqillah dengan penciptaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fayajibul imanu bihadhil maratib. Maka kewajiban kita adalah mengimani semua martabat ini, maratib ini, mengimani ilmunya Allah, mengimani kitabah, ya, ditulisnya segala yang terjadi itu di Lauhil Mahfuz, dan mengimani masyiahnya Allah, juga mengimani penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengimani itu semuanya. Wa'tiqadu anna kulla syai', dan kita meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Allah. Dan apa yang telah Allah takdirkan mesti terjadi, tidak mungkin tidak. Dan segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Wa hadza ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah bersabda, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang menimpa kamu sudah ditakdirkan menimpa kamu. Lam yakun liyukhti'ak, tidak akan meleset, pasti akan menimpa kamu. Wa ma akhta'aka, dan apa yang tidak akan menimpa kamu, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpa kamu. Yang tidak ditetapkan ya tidak akan terjadi. Wa sayati fil hadis tasi asyar, penjelasannya akan datang pada hadis yang ke-19 secara rinci terkait dengan apa? Hadis ini. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa iman kepada takdir bukan berarti kemudian seorang tidak beramal, tetapi justru syariat memerintahkan kita untuk bersemangat dalam beramal. Amal-amal yang baik. Dan kita yakin Allah tidak menzalimi hambanya, tetapi hamba itulah yang apa? Zalim. Fir'aun masuk neraka, Fir'aun membuat kerusakan di muka bumi, itu semuanya telah Allah takdirkan. Tapi kalau berbicara, apakah Allah zalim kepada Fir'aun? Tidak. Tapi yang zalim siapa? Fir'aun yang zalim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sudah menegakkan hujjah atas Fir'aun. Berapa banyak ayat-ayat ditampakkan kepada Fir'aun, sampai yang terakhir sebelum kematiannya pun sudah ditampakkan ayat bagaimana Laut Merah itu dibelah. Tapi tetap saja Fir'aun tidak mau.
Coba lihat tukang sihirnya Fir'aun. Ketika mereka melihat tanda kekuasaan Allah dan mereka tahu ini bukan sihir, mereka segera sujud kepada Allah. Kenapa Fir'aun tidak? Siapa yang zalim? Fir'aun yang zalim, bukan Allah Subhanahu. Nah, jadi jangan sampai salah di dalam memahami iman kepada takdir. Iman kepada takdir bukan maknanya kemudian seorang meninggalkan amalan, tidak, bukan itu. Tetapi kita diperintahkan menempuh sebab-sebab yang baik, dan Allah Maha Adil. Setiap kebaikan itu pasti dibalasi dengan kebaikan. Fa amma man a'ta wattaqa, makanya Nabi membacakan ayat ini. Adapun orang yang dia beramal soleh, memberi, bertakwa kepada Allah, saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, mesti akan dimudahkan mendapatkan kebaikan. Orang kalau berdoa akan dikabulkan, ud'uni astajib lakum. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi jangan sampai seorang kemudian salah di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya sebutkan sebuah contoh. Ilmu kita ini ilmu yang pasti atau ilmu yang tidak pasti? Ilmu kita. Maksudnya mesti benar atau ada kemungkinan salah? Ilmunya kita ada kemungkinan salah, betul ya? Kita kalau mengetahui sesuatu sangat mungkin salah dan bisa jadi lupa, ya atau tidak? Nah, ini dulu. Baik. Sekarang misal saya punya murid, punya sahabat 5 orang. Saya bergaul dengan 5 orang ini sampai 20 tahun. Sehingga saya betul kenal 5 orang ini. Sampai kenal apa kesukaan dia, makanan dia, sifat-sifat dia. Saya kenal betul 5 orang ini. Sifat amanahnya, sifat semua. Sebatas ilmu saya yang terbatas. Nah, suatu saat ada orang datang kepada saya, misal, Ustadz, 5 orang teman Anda itu sekarang kerja di perusahaan saya. Saya minta pendapat Ustadz. Si A saya serai sebagai bendahara. Si B saya serai sebagai penjaga gudang. Si C dan seterusnya. Kemudian saya katakan, tolong si A jangan jadi bendahara. Dia ini sebatas yang saya tahu, tidak kuat megang duit, tidak kuat, kurang amanah. Walaupun zahirnya kelihatannya bagus, memang dia bagus. Tapi kalau bab ini tolong jangan. Saya menjawab berdasarkan apa tadi? Pengetahuan saya. Nah, tapi ini orang yang minta pendapat saya, ya, tidak peduli dengan nasihat saya dan tidaklah, tetap saya jadikan bendahara. Kemudian beberapa waktu kemudian datang lagi ke saya mengadu, Ustadz, ini bendahara saya ini korupsi. Nah, korupsi. Wah, habis ini perusahaan duit dihabiskan sama bendahara saya ini. Siapa bendahara? Ya itu kemarin Pak Ustadz yang si A itu. Nah, baru dia teringat nasihat saya. Taib. Terus gimana ceritanya, lanjutannya? Lanjutannya saya mau tanya ke antum, ya. Yang zalim itu saya yang mengatakan ini kalau orang dipegangi duit ini nanti kemungkinan akan apa? Akan korupsi. Karena sebatas yang tahu tentang dia. Yang zalim saya atau si A? Antum Ustadz zalim.
Ya. Karena telah terjadi korupsi, maka Anda harus masuk penjara. Loh, kok saya yang masuk penjara? Yang masuk penjara siapa? Ya si A ini yang berbuat korupsi. Nah, Taib itu kurang lebih permisalan. Walillahil masalul a'la. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan Fir'aun sebagai orang yang zalim, itu bukan seperti ilmu kita yang berdasarkan pengalaman, bisa benar, bisa salah. Allah betul-betul maha tahu ini orang zalim. Ya dia akan berbuat seperti itu. Yang zalim bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang zalim siapa? Fir'aun. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang azali, ilmu yang maha sempurna. Nah, Taib, wabillahi taufiq. Dan orang tadi akan selalu ingat ucapan saya, betul Ustadz itu, pengalaman mengenal orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu menunjukkan pukul 19.25. Sudah Isya ya? Sudah ya? Oh belum? Oh belum? Sudah belum? Kurang 1 menit. Kurang 4 menit. Ya. Baik. Permisalan yang saya sebutkan ini faham tidak, ikhwan? Semoga bisa dipahami. Jadi tidak benar kalau kemudian seorang menisbatkan kezaliman kepada Allah, muqaddirul asya, yang telah menakdirkan segala sesuatu. Tidak, ikhwan. Yang zalim itu manusianya. Justru kita mendapatkan betapa kasih sayang Allah. Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, Allah memberitahu jalan-jalan kebahagiaan. Sudah diberitahu. Nah, tapi manusia itu sendiri yang yang memilih jalan kejelekan. Baik. Mungkin itu ya kawan, ya, yang bisa saya sampaikan. Ba'dal adzan insyaallah kita akan membaca beberapa as'ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudaha ma ba'du. Ada beberapa pertanyaan ikhwan. Yang pertama, afwan Ustadz, mohon faedahnya dan nasihatnya. Ana dan mungkin ada juga ikhwan yang sama, seringnya lebih bersemangat untuk menghadiri daurah atau taklim yang jauh keluar kota. Akan tetapi untuk taklim yang diadakan di tempat sendiri yang lebih dekat, taklim rutin, kurang bersemangat. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Mohon bimbingannya. Baik, yang pertama, alhamdulillah antum ada semangat untuk menghadiri majelis ilmu yang jauh seperti daurah. Itu kebaikan. Naam. Dan tidaklah antum mengeluarkan nafkah untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh, kecuali nafkah itu dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Naam. Dan para ulama pun ma'ruf, dikenal mereka melakukan rihlah, ya, rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Jaraknya jauh walaupun hanya mendapatkan 1 hadis. Seperti kisah perjalanan Jabir bin Abdullah dari kota Madinah menuju Palestina, 2 bulan pulang pergi hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Nah, maka alhamdulillah antum ada semangat untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh ketika daurah. Semoga diberi barokah dari apa yang antum telah kerjakan. Tetapi ya, yang kedua tadi, kurang semangatnya kita di dalam menghadiri majelis ilmu yang dekat. Ini tentu sebuah kekurangan bagi kita.
Yang itu harus diperangi, harus diperjuangkan untuk kita kikis rasa malas. Karena kalau daurah itu sifatnya lama biasanya, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali lah. Kalau kita ngajinya 3 bulan sekali terus bagaimana? Taib. Apalagi sebagian kalau pas daurah itu sambil ada dagangan, ya kan? Kemudian sambil reuni, ya kan? Ya mungkin kurang maksimal. Ya. Alhamdulillah antum dimudahkan untuk daurah tempat yang jauh. Tapi tempat yang dekat ini antum harus lebih bersemangat. Kenapa? Karena lebih intensif. Ya. Biasanya ada tes barang itu memang ya. Jangan-jangan antum nggak semangat karena dites. Ya. Sebelum pertemuan kita murojaah dulu hafalan hadisnya. Antum, waduh, wingi ditakoni saiki takoni meneh. Antum tinggal jawab Allahu a'lam. Ya. Sampai ada ikhwan kita kalau ditanya itu selalu seperti itu, sehingga sekarang aman dia. Ya. Nggak pernah ditanya karena guru paham ini orang kalau ditanya mesti Allahu a'lam. Jadi yang ditanya yang lain akhirnya. Ini tak kasih kunci, ikhwan. Itu jurusnya. Ya. Ya. Tapi antum murojaah yang baik. Ya, kan? Kita butuh sesuatu yang intensif. Itu dilakukan oleh para sahabat, ikhwan, para sahabat. Setiap hari, setiap saat semangat. Ya. Nah, jadi baca kembali pula hadis-hadis tentang keutamaan majelis ilmu, majelis zikir. Apakah kita hanya ingin mendapatkan keutamaan itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, yaitu keutamaan duduk di majelis ilmu. Siapa yang duduk di masjid membaca ayat Al-Quran, mentadaburinya, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dikerumuni malaikat, diliputi rahmat, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat-malaikatnya. Ketika antum baca hadis itu, apakah terbersit saya ingin sebulan sekali saja, ya. Saya ingin 3 bulan sekali saja dikerumuni malaikat? Tidak, mestinya antum kepingin kalau bisa setiap hari. Nah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat. Nah, barakallahu fikum. Nasihat untuk saya dan antum semuanya. Baik. Apa Ustaz, apa doa agar kita diberikan istri yang solehah? Yang keberapa ini? Yang pertama atau kedua ini? Nah, doa yang diajarkan oleh Allah fil Quran, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Na'am. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Antum bisa juga doa dengan bahasa apa saja. Bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa doa itu yang pertama. Kemudian yang kedua menempuh sebab. Menempuh sebab. Nah, kalau antum mau mencari istri yang solehah yakni menempuh sebab. Ya. Tanya bagaimana keadaan dia, tanya bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Nah, bukankah Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Rasul menyebutkan 4 hal, yang terakhir beliau mengatakan walidiniha, dinikahi karena agamanya. Nabi mengatakan fadfar bidzatid din, carilah wanita yang beragama, baik akhlaknya, baik agamanya. Taribat yadak, tempuh sebab. Nah, bismillah, afan Ustaz, ana mau tanya, Allah Ta'ala telah menulis takdir seseorang hamba di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Betul. Pertanyaan saya adalah, bolehkah kita meyakini bahwasanya jika kita mencintai seseorang dan Allah memisahkannya dengan jarak yang sangat jauh, atau bahkan berbeda negara atau benua, dan Allah pasti akan mempertemukannya kembali jika dia adalah jodohku? Nah, atau apa ini? Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir dan memikirkannya. Tidak usah dipikir seperti itu.
Nah, ini pertanyaannya di satu sisi keyakinan yang benar, betul ya. Tapi sisi yang lain saya ada kekhawatiran ini ya. Ya. Nah. Wah, aku seneng karo wong kae ning saiki isih kerja nang luar negeri. Nah, itu yang dipikir terus ya. Nah, sampai sudah tua ditawari enggak kalau itu jodoh saya akan jadi istri saya. Nah, sampai 10 tahun ditawari lagi namanya. Enggak itu kalau jodoh saya nanti namanya. Sampai akhirnya yang dikatakan kalau itu jodoh saya ternyata menikah. Kemudian ditawari lagi enggak nanti siapa tuh nanti dia bercerai namanya. Ini akhi namanya. Kebaikan itu kalau memang ada namanya. Kamu mampu segera. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nah. Baik. Wahai para pemuda, jika kalian punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Nah. Baik, adapun yang jauh, yang kalau memang sudah jauh ya kawan-kawan. Masing-masing punya jodohnya. Saya tidak paham soalnya, tapi ya kurang lebih demikian. Afan Ustaz, bolehkah jual beli tukar tambah? Apa yang ditukar, apa yang ditambah ini? Jika yang antum maksudkan adalah emas, perak, maka tidak boleh. Tukar tambah emas, tukar tambah perak itu tidak boleh, karena ini termasuk benda-benda ribawi. Surahnya seperti ini. Saya punya emas 10 gram model lama. Saya tuker ya dengan 10 gram juga. Tapi modelnya apa? Baru. Karena model baru ya ditambah. Ini tambah ya Pak. Nah, sama-sama 10 gram, tapi saya nambahi 500.000. Karena ini model apa? Baru. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau emas dengan emas ditukar, itu harus yadan biyadin, mislan bimislin. Ya. Harus kontan, tangan dengan tangan, ini kontan namanya, ya. Dan harus senilai sebanding 10 gram ya dengan 10 apa? Gram. Perak dengan perak juga demikian. Nah, ini kalau yang dimaksud tukar tambah adalah itu. Tapi kalau tukar tambah adalah selain barang ini, mobil dengan mobil misalnya, ya kan. Nah, Fortuner dengan Suzuki Bagong tahun 85. Tukar tambah. Ya sudah semestinya tukar tambah ya kawan. Kalau hanya ditukar saja kasihan yang punya Fortuner, ya kan. Oh, enggak boleh, haram tukar tambah ini. Kalau kamu memang menginginkan Fortuner ya tambah, ya kan. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau ada yang mau ndak tukar tambah, ya ndak apa-apa. Ya. Karena dia kepingin mobil saya, mobil yang jelek, tapi dia seneng mobil itu. Dicari-cari ndak ada mobil Suzuki tahun 85, ya. Tolong saya beli, afwan, saya sayang sekali sama mobil ini. Sudahlah, tak tukar dengan Fortuner. Nah, ndak nambah sudah pokoknya. Nah. Antum ambil Fortuner tapi saya ambil Suzuki. Boleh enggak? Boleh. Mau tukar tambah juga boleh. Ini bukan barang ribawi. Wah. Ya. Dia memang kepingin mobil itu, dihargai demikian, wallahu alam. Saling ridho. Dan itu bukan barang apa? Ribawi. Satu lagi, Ikhwan. Pertanyaan. Asilah katsirah. Pertanyaan banyak. Mohon nasihatnya Ustaz, agar kita tidak takut dan selalu khawatir dengan kematian yang datang tanpa diduga dan tiba-tiba, sehingga kurang semangat dalam menjemput rezeki, sehingga kurang bersemangat bekerja. Barakallahu fikum. Takut mati itu tabiat. Siapa yang tidak takut mati? Nah, kulluna yakrahul maut. Semua kita takut mati. Nah,
Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, memohon taufik agar dimatikan dalam keadaan iman, dimatikan dalam keadaan Islam, meminta husnul khatimah. Nah, taib. Kemudian yang kedua, justru dengan mengingat kematian semestinya seorang bersemangat di dalam melakukan semua kebaikan, termasuk bekerja juga, dengan niat ibadah, karena itu bekal untuk menghadap Allah Subhanahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal. Naam. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat beramal, semangat bekerja, semangat menempuh sebab, karena itulah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.